seperti ini teman-teman, RPM-nya ini udah hampir 3100. 3100. Teman-teman kalau merasakan di dalam mobil sini, ini mobil tuh gerentak nggak bisa jalan. Kecepatan kita cuma 30 km per jam. 30 km per jam kawan. Gejalanya ini ada. Dulu itu pasti ada gejalanya, betul, ya kan? Tapi slip tidak dulu. panjang seperti ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia dimanapun berada. Masih bersama Mas Hardi dan kawan-kawan di AHA Motor Yogyakarta. Apa kabar Sobat Ahpedia semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudara Sobat Ahpedia, kali ini kita akan membahas yang kemarin tuh pernah viral ya, membahas seputar transmisi matic. Tapi ngomong-ngomong ini mesin mengkilat banget ya Mas ya. Masya Allah. Perjuangan 2 hari ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Ahpedia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Hardi. Mas Ya. Hardi, itu mata kenapa Mas? Kok ada bengkak? Ada yang membuat engkau bersedih kah? Alergi Pak, saya terharu. Alergi kok terharu? Alergi Pak, jadi matanya seperti ada benjolan. Oh, Mungkin karena azab kali ya. Astagfirullah. Jangan Nah ini Pak, kita lagi ada satu kasus. Ya. Ada mobil matic dan dia customer ngerasa mobilnya kok RPM-nya terlalu tinggi Mas. RPM terlalu tinggi terus dia nggak jalan gitu. Padahal terus tak tanyain, dia kalau misalnya ketika masuk D atau R gitu ada hentakan nggak Pak? Nggak ada Mas. Nah kita akan coba investigasi Pak ya. Ya. Ini saya lagi cek dulu kondisi oli matic-nya. Jadi ketika ada kasus apapun di transmisi Pak, itu yang pertama kali harus dicek adalah kondisi olinya. Dia level olinya cukup atau tidak. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan dia punya kualitas olinya. Kalau di sini olinya masih bagus ya. Olinya masih bagus, warnanya, tapi bau hangus. Baunya hangus. Oke, ini akan kita coba cek ini, scan dulu ya. Scan ya. Yang pertama tadi udah ngecek oli, terus yang kedua kita coba scan. Apakah dia ada DTC atau tidak di mobilnya. Oke. Jadi RPM-nya tinggi. RPM tinggi tapi nggak laku mobilnya. Jadi semacam slip gitu Pak. Oke, paham. Kemarin pernah dibahas sama Mas Hardi nih ya. Baik Sobat Ahpedia, kita tunggu Mas Hardi mengambil alat scan. Sambil menunggu, tak salah juga kita untuk mengingatkan kembali Sobat Ahpedia untuk jangan lupa subscribe. Nah ini kita akan coba scan dulu ya Pak Taufik ya. Ya, nih kawan-kawan, seperti biasa. Seperti biasa pakai Autel. Kita pakai Autel. Scannernya yang untuk mobil-mobil. Ini semua banyak mobil di sini Pak. Wah. Itu berlaku untuk mobil apapun ya Mas ya? Ya apapun Pak. Monggo masuk Pak Taufik. Ayo. Nih Baik. soalnya kita sambil tes jalan Pak. Kita akan baca data monitornya yang error atau yang rusak di mekanikalnya ataukah elektrikalnya. Baik. Jadi untuk menentukan elektrikal atau mekanikal yang rusak, kita mesti scan dulu nih. Kalau scan kan tujuannya biar tahu nih kondisi elektrikalnya dia ada masalah atau tidak. Jadi kita akan jalan-jalan kawan-kawan nih, mengetahui seperti apa kondisi kendaraan ini sebenarnya melalui alat scan. Ya, betul Pak. Oke, ini akan kita coba sambil berjalan. Ini saya pegang aja ya, saya pangku ya. Lalu ketika kita jalan, safety belt wajib Pak. Baik, kita akan mundur kawan-kawan. Ya, nah ini seperti yang dikeluhkan oleh customer Pak. Untuk mobil ini dia D dan juga R-nya nggak ada hentakan. Ini saya posisi ini ya. Ini saya nyalakan biar teman-teman tahu. Ini dari N ke R nggak ada hentakan. Oh iya, normal tuh. Nah ini normal. Nah tapi kita akan coba baca di sini. Ini tadi ada DTC, DTC-nya kita lampirkan. Ini sudah saya iris ya. Kita baca live data aja.
DTC-nya terlampir Pak Taufik ya. Oke, baik. Nah ini akan kita coba baca. Kita kan customer kan mengeluhkan bahwasanya mobil ini RPM-nya tinggi tapi cenderung nggak jalan. Berarti kita akan coba baca data monitor position gear-nya. Dari position gear kemudian RPM nanti akan kita dapati ini si solenoid-nya itu dia memerintahkan pindah ke gigi berikutnya atau enggak. Kayak gitu. Oh ya, ini kayak video kita sebelumnya ya Mas ya? Ya. Yang mendeteksi slip. Ya, betul Pak. Ya, nah nanti dari sini bisa kita lihat Sobat Apedia. Yang pernah menonton video kita harusnya dengan menonton ini akan lebih mudah menangkap ya Mas ya? Ya, betul Pak. Nah, Sobat Apedia, jangan meninggalkan update terbaru dari video Apedia karena kadang video-video yang lama itu akan berlanjut lagi dengan video-video terbaru karena kan kadang datang kasusnya tidak pas di saat pembahasan video pertama ya Mas. Iya, betul sekali. Nah, di awal kita tidak membahas, belum ketemu contoh masalah. Nah, kita udah bahas, tapi pas udah berjalannya waktu, tiba-tiba ada kasus nih. Kasus muncul. Nah, ini yang kita angkat biar Sobat Apedia paham seperti apa sih yang dimaksudkan. Ya. Oke, ini kan kita coba show item. Sedikit aja kita akan show. Nah, ini kita mundur dulu Pak. Baik. Ini Pak Taufik ya. Ini Pak Taufik bisa sambil mangku mungkin Pak. Iya. Oke. Sebentar ini. Oke, sampai sana. Oke. Nah, Pak Taufik bisa pantau di situ ada RPM Pak. Dan juga ada gear position. Ini kita fokus kedua ini Pak. Oke. RPM dan gear position. Nanti kan kalau customer mengeluhkan RPM-nya mau tinggi tapi mobilnya tidak gear position ya? Ya, tidak kunjung jalan ya. Nah, nanti kalau yang di bawah-bawahnya ini yang udah saya pilih ini diantaranya ada yang land pressure-nya nanti persentasenya bagus apa enggak, terus ada torque converter slip, terus ada beberapa ini ya slip speed juga ya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya RPM matic itu atau matic konvensional itu perpindahannya gigi itu dari 1 ke 2 ke 3 itu sudah otomatis ya Pak. Ketika RPM sudah mendekati 2000 RPM, maka RPM mesin 2000, maka matic akan berpindah ke gigi berikutnya. Ya. Terus nanti kalau udah hampir 2000 lagi, pindah lagi ke gigi berikutnya lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini akan kita coba buktikan dan juga kita akan coba ini monitor ya Pak Taufik ya. Sekarang apakah yang dikeluhkan customer ini muncul benar-benar terjadi nggak? Kita lihat saksikan di scan ini. Sekarang saya bantu baca ya di engine speednya di 1000-an RPM dan kita masih di gear 1. Ya, gear 1 maksudnya sini gimana Mas ini? Ini gigi 1 Pak. Gigi 1 ya? Ya, kecepatan 1. Kecepatan 1. Oke. Kan ini kan matic ini dia 4 kecepatan. 4 kecepatan ya. Ini Pak Taufik ini ibaratnya co-driver Pak. Co-driver. Apa ya? Kalau kita ini balapan itu Pak? Balapan ya. Ya berarti saya baca ini ya, baca jalur jalannya berarti ya. Iya. 90 derajat belok kiri, jangan tarik rem tangan. Waduh, ngepot bener Pak, bener. 90 derajat tuh udah kebanyakan. Kayak kita tahu aja ngedrift ya Pak. Oke, ini kan kita coba langsung Pak Taufik ya. Sambil lihat RPM-nya. Ya, kawan bisa dilihat. 1, kedua. Lihat ya. Itu pindah ya. Nah, sekarang masuk gigi 2 nih. Masuk gigi 2 ya. Di RPM 1600. Nah, ini masuk gigi 3, tapi Bapak bisa ngeliat RPM-nya, dia sangat tinggi banget. Kok jadi 3000? Wah, itu harusnya dia udah pindah ke 4 itu. Oh. Tapi ini dia RPM-nya 3000 tapi pindah cuma di gigi 3. Padahal di sini, Pak, ini kan ada OD off ya. OD off itu bisa terjadi seperti itu kalau dia OD off-nya nyala. Atau overdrive-nya off. Yeah. Nah, ini OD off-nya dia sama sekali nggak nyala, tapi dia cuma ngunci di gigi 3, Pak. Tuh, Mas. Nah, ini kan saya gasin, ini mobil nggak jalan, Pak. Tapi RPM-nya tinggi bener ini. 2700, 3000 gigi 3, kecepatan cuma 30 km per jam. Ini gini aja. Tuh. Saya coba ini ya, minggir dulu ya, menepi dulu. Kita akan coba cek speednya mobil sebenarnya. Oh, biar keluar di sini ya speednya ya, biar nggak mondar-mandir ya. Kita cek ya. Cocok juga nih. Ya. Ini pembukaan throttle saya Pak. Jadi kalau saya nginjek gas gini, nah ini dia kelihatan. Saya buka throttle-nya seberapa? 561. Intinya semakin dia besar, maka bukaan throttle-nya semakin besar. Ini per 8.
Nah, ini adalah RPM-nya. Ini saya gas ya, kondisi mesin atau kendaraan berhenti nih teman-teman. Karena dia vehicle-nya atau kecepatannya 0 km per jam. Oke, ini kan kita coba masuk D, Pak. Sekarang D. Oke, D terus posisi gearnya. Ini OD off-nya saya matikan ya teman-teman. Ini biar teman-teman juga tahu. Nah, di sini kan ada OD off ya. OD off ini kalau dia nyala seperti ini, dia cuma sampai gigi 3 teman-teman. Tapi ini saya matikan. Ya. Oke, ketika saya matikan dia harusnya bisa lebih dari gigi 3, gigi 4 dan overdrive. Oke, siap. Oke, bismillah, kita akan jalan. Baik. Nah, ini yang dikeluhkan customer, Pak. Ketika dia jalan, RPM-nya mau tinggi, Mas, tapi mobil tidak kunjung jalan. Jadi cuma gereng gitu, Pak. Ini ya, dia kan 1600 sudah pindah nih tadi, gigi 2. Nah, ini kemudian akan pindah ke gigi 3. Nah, sekarang gigi 3 ini RPM-nya sangat tinggi. Langsung 29. Kecepatannya hanya berapa, Pak? Kecepatan cuma 28 km per jam. Saya buka throttle-nya itu hampir 1/8 ya. 1/8. Kan 0,9 berapa tadi. Nah, itu harusnya saya buka throttle 1/8 itu mobil biasanya RPM-nya memang udah sekitar 2000 sampai 2500. Kecepatan kalau misalnya dia gigi 3 ke gigi 4, Pak, itu bisa sampai 80 km ya? per jam. Iya, 80 km, 3.000. Ini seperti ini teman-teman, RPM-nya ini udah hampir 3100. 3100. Teman-teman kalau merasakan di dalam mobil sini, ini mobil tuh gereng tak nggak bisa jalan. Kecepatan kita cuma 30 km per jam. 30 km per jam, kawan. Nah, ini seperti inilah mengakibatkan, inilah yang terjadi, Pak, di ini ya analisa kami ya. Ini adalah si solenoid-nya atau ini ya body valve ya, itu sudah bekerja dengan baik. Artinya dia sudah line pressure itu sudah terbuka untuk piston ke arah gigi 3 forward dan juga highlight mungkin ya. Tapi yang terjadi di sini adalah si solenoidnya udah bener nih, karena dia juga ngirim sinyal loh. Dia sampai gigi 3, tapi kemungkinan pistonnya dia bisa jadi nggak neken, atau mungkin pistonnya neken karena dapat serangan dari line pressure, tapi kampasnya slip. Nah, kayak gitu. Makanya berikutnya adalah kita harus membuka kondisi panci nanti. Jadi kita turunkan dari mana dulu, Mas, ini? Nah, kalau udah terjadi seperti ini teman-teman, itu tadi kan kita udah ngecek oli matic-nya ya. Kita lihat oli matic-nya kemungkinan besar, dan juga ada report dari customer bahwasanya customer udah mengganti oli matic-nya. Berarti kan tadi kan olinya memang terkonfirmasi olinya baru. Warnanya juga bening, warna merah, tapi baunya angus. Nah, kalau bau angus ini bisa jadi disebabkan tadi analisa kita bahwasanya si kampas ini slip ya. Kampas slip itu bisa dua kemungkinan, Pak. Seal pistonnya dia sudah lemah sehingga pistonnya nggak mau neken, atau mungkin seal pistonnya masih bagus tapi kampasnya sudah habis. Kalau saya lebih cenderung ke sealnya ya. Tapi nanti efek dari seal itu kan mengakibatkan slip kan, kampasnya juga kena. Sehingga untuk kasus ini, seumpama nanti kita bongkar valve-nya kemudian ditemukan dia sudah bergeram banyak, maka yang dilakukan adalah overhaul matic ya. Nah, ketika overhaul matic untuk kasus seperti ini wajib ganti seal kit-nya. Seal kit itu kan ada seal piston, ada seal input shaft, ada seal drive shaft, itu semua diganti. Nah, itu termasuk juga kampasnya. Karena ini kita sudah cek bahwasanya kampasnya itu kemungkinan besar aus, Pak. Nah, kalau kasus seperti ini, Mas, yang terlebih dahulu rusak tadi sebenarnya seal-nya atau kampasnya? Seal-nya ya. Jadi dikarenakan seal-nya itu tadi bisa jadi karena gini, Pak. Ketika mobil itu tadi dia sudah masuk D saja, itu piston kan dia kan sudah menekan, Pak. Pergerakan piston ini di sekelilingnya itu ada seal-nya. Betul. Nah, seal itu yang bergesekan dengan dinding transmisi. Nah, ketika dia mendapatkan tekanan dari line pressure, itu mengakibatkan piston itu bergerak. Nah, pergerakan piston ini kan dia kan yang mengakibatkan seal-nya itu tadi menjadi aus. Ya memang nggak bisa dihindarin. Memang kondisi kerjanya itu memang seperti itu. Tapi itu seal itu sebenarnya bisa bertahan lama kalau olinya yang dipakai bersih bagus. Bersih bagus maksudnya rutin ya? Rutin ganti oli. Jadi kalau oli tersebut kan nanti kan lama-lama yang namanya kampas di dalam matic ya, Pak, itu kan pasti kan ada keausan. Nah, aus itu kan nanti kan akan mengkontaminasi kondisi oli matic. Oli matic yang terkontaminasi dengan kampas ini tadi kan menjadi kotor. Kotor itu bisa mengakibatkan body valve-nya macet, bisa mengakibatkan dia punya pelunyer-pelunyer di body valve-nya itu juga macet, bisa mengakibatkan
gesekan yang terjadi di piston itu menjadi aus karena ada kotoran yang ikut masuk ke dalam sistem piston. Jadi efek dari body valve macet ini tadi yang seharusnya plunjernya itu mampu membuka jalur-jalur line pressure-nya itu bisa pembukanya telat, bisa juga pembukanya tidak full, sehingga tekanan yang dialami oleh piston kurang kuat. Efeknya kalau kurang kuat kan slipnya tinggi. Yang terjadi adalah kampasnya cepat habis. Kampas cepat habis memperburuk kondisi oli matic. Terjadi ya intinya oli matic, Pak. Iya. Mas Ardi, ini kalau yang kemarin-kemarin kan kita ada ceritanya slip atau delay ya. Iya. Nah, delay lah. Delay itu kan diawali dari yang mobil maticnya dingin dulu ya. Iya, konvensional dingin. Konvensional di starter, dijalanin nggak mau. Nah, kalau mobil seperti ini yang kasusnya tadi adalah ada di gigi 3. Ada gejala nggak sih sebelum ini jadi seperti ini? Jadi sebelumnya kalau untuk kasus ini kemungkinan besar gejala ada, Pak. Pertama tentu slip ini tadi. Ini sebenarnya slip ini gejalanya udah lama. Jadi gejala dulu itu cuma sebentar kali ya? Slipnya itu nggak panjang. Tapi kalau ini kan slipnya kan makin panjang. Sama seperti gini, Pak. Kita analogikan bahwasanya ketika mobil-mobil yang kalau pagi hari atau mesin dingin kondisinya dimasukkan ke D. Itu kan low reverse-nya itu langsung bekerja ya, Pak ya? Betul. Harusnya. Tapi dikarenakan di sana seal-nya itu tadi udah aus, akhirnya pistonnya tidak terdorong. Akhirnya mobil nggak maju. Nah, itu kan bisa. Atau mungkin ketika di D langsung itu kan piston forward-nya juga bekerja. Nah, ketika piston forward dia nggak mampu mengangkat, nah itu juga mengakibatkan delay. Nah, ini sama persis ketika dia kecepatan gigi 2 ke 3 ini tadi. Dia bisa jadi karena aus seal-nya itu yang tadinya membutuhkan RPM rendah saja dia sudah mampu, piston sudah mampu terdorong. Ini karena dia seal-nya itu tadi aus, membutuhkan RPM yang agak tinggi. Dia baru mau terdorong. Nah, ketika awal-awal ini terjadi pasti ada slip antara gigi 2 ke 3, Pak. Jadi ketika dia perpindahan itu harusnya dia jedek gitu langsung berangkat, ini dia slip. Nah, ini kita nggak akan bisa jalan kemana-mana. Ini tuh kawan-kawan, kita ini masih di gigi 3 nih. Ini gigi 3. Tapi kita disalipin banyak orang, Pak. Ini saya hidupkan lampu asap saja. Nah, kita di gigi 3 dan kecepatan masih sama seperti yang tadi. Inilah yang dikeluhkan customer, 27. Pak. Betul. Harusnya kan RPM segini dia udah pindah ke 4 ya. Atau mungkin outputnya kilometernya lebih kenceng daripada inilah. Ini pembukaan throttle-nya saya lepas, Pak, karena mengantisipasi slip yang terlalu besar dan mengakibatkan malah kita nggak bisa jalan. Jadi nanti kita tetap di bawah RPM inilah ya? Ya, kita ngikutin kondisi ininya aja, maunya jalan seberapa di mobil. Gitu. Karena ini sebenarnya tanpa digas dia masih bisa jalan, tapi cuma momentum saja. Dia nggak mampu menarik. Jadi sini cuma 32 kawan-kawan ya. 32, nggak lebih dari itu. Digas pun nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya nih. Ini saya gas ini ya. Nah itu cuma gitu doang. Gitu doang. Harusnya dia kayak gitu biasanya ya. Ini padahal RPM udah 3000 ke atas ya. Nah tuh kawan-kawan. Hampir 4000 mungkin ini. 4000 nggak jalan-jalan. Jadi nggak usah digas kata Mas Ardi. Kalau diksikan bahwasanya ini seal-nya ini udah aus. Paling besok kalau misalnya kita buka, ini kondisi seal-nya itu udah pada pinggir-pinggirnya itu udah pada cuil, Pak. Jadi kebocoran minyak yang harusnya menekan piston itu tadi, dia bocor melalui seal yang berada di lingkar piston. Sobat Apedia yang pengen tahu seperti apa sih proses dari matic konvensional itu bekerja, kita sudah punya videonya ya, Mas ya. Nah, saksikan, nanti kita taruhnya link atau di ini deh, linknya di bawah juga boleh, di atas juga boleh. Ini mohon maaf teman-teman, kita bertele-tele yang ngomong kayak gini. Karena kita nggak sampai jalan. Nggak nyampe. Tuh, cuma segini kawan. 30 km, menikmati sunset aja lah. Mas Ardi, ya Pak. Kalau tadi kan Mas cerita tuh bahwa sebenarnya gejalanya ini ada. Dulu itu pasti ada gejalanya, ya kan? Tapi tidak panjang seperti ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Sobat Apedia kalau sudah menemukan tiba-tiba dia di gigi gigi 3 lah atau gigi berapa? Slip ya. Tiba-tiba dia menemukan siut, gitu kan? Nah, itu harus pertama tentu yang dicek adalah olinya dulu, Pak. Oli dulu ya. Seperti tadi yang pertama awal kita sudah cek, olinya dulu. Kalau olinya memang dirasa ada bau-bau angus atau mungkin kapasitas olinya kurang, karena kan bisa jadi gini, Pak. Ini terjadi karena kebocoran matic.
Oh. Matic bocor dulu nih di seal drive shaft-nya. Itu kan mengakibatkan oli maticnya kurang. Ketika oli maticnya kurang, kalau pas kita jalan dengan kondisi RPM tinggi itu kan mengakibatkan oli yang tersirkulasi itu cukup banyak, tapi yang datang kembali ke bawah itu kurang. Sehingga untuk step-step kayak piston forward, high clutch itu kurang lah ya ininya, distribusi olinya. Nah itu mengakibatkan slip. Jadi ketika awal-awal teman-teman merasakan Matic kok kerasa slip gitu, itu segera pantau oli maticnya. Kalau misalnya oli maticnya sudah berbau, maka ganti. Kalau habis diganti belum juga ada perubahan, maka buru-buru bongkar body valve-nya. Jadi kenapa kita harus bongkar body valve? Jangan sampai gini Pak, peluncur yang ada di body valve itu macet. Kan awalnya gitu. Ketika peluncurnya macet, maka dia yang membuka tutup jalur line-nya itu menjadi terlambat. Kalau udah terlambat, nanti efeknya ke kampas yang slip karena dorongan piston kurang kuat. Kayak gitu Pak Topik. Jadi jangan sampai karena kita tadi menunggu, akhirnya dua biaya yang harus diperbaiki Mas ya. Betul. Nah, kita mengeluarkan uang lebih. Yang pertama mengganti seal-nya, yang kedua kita juga harus mengganti kampas maticnya Mas. Nah, pertanyaannya misalnya gini Mbak, bagaimana kalau ini terjadi di tanjakan? Oh iya ya. Gitu? Misalnya kita dapat kayak gini teman-teman, di jalan menanjak. Ini sebenarnya mobil ini masih bisa bekerja di gigi 1, gigi 2 ya? Gigi 1, 2 itu berarti kan low reverse-nya masih mampu berjalan ya. Nah kalau sudah seperti ini misalnya didapati di tanjakan, kalau kita rasa mobil tersebut mampu, maka dijalankan dengan RPM yang rendah, di bawah 2000. Tanjakan di bawah 2000 dia masih mampu lah untuk mobil-mobil yang seperti ini. Tapi kalau misalnya memang benar-benar sudah nggak mampu, sebaiknya di towing Mbak. Jangan sampai kita ketika dia nanjak pertama nanti yang paling parah ada stall, gagal nanjak. Itu keselamatan pengemudi dan penumpang. Dan orang lain juga Mas ya. Betul, ada orang-orang di belakang kita. Gara-gara kita stall, mobil jadi mundur. Nah itu justru membahayakan. Sehingga kalau ini terjadi di tanjakan, kita perhatikan benar-benar apakah tanjakan tersebut mampu dilahap dengan gigi 1, 2. Dan kunci saja ini Pak. Ini kan kalau di gigi 3 udah nggak mampu. Ini saya akan kunci di gigi 2 ya. Ini mobil masih mampu laju Pak. Tuh lebih cepat. Nah, lebih cepat. Ini tadi berapa kilometer per jam? Sekarang jadi 39-40 masih jalan. Nah, sekarang masih jalan kan? RPM tinggi ya toh? Sampai 50, sampai RPM 3000. Tapi kan dia cuma sampai gigi 2 doang Pak. Nggak bisa gigi 3. Nah kalau saya terus-terusan kayak gini, nanti kampas low reverse-nya menjadi habis. Haus. Ini sebenarnya bisa sampai 60 bisa. Iya. Nah berarti kalau untuk 1-2 ditanjakan itu masih mampu ya? Masih mampu. Cuman itu tadi kita perhatikan benar-benar. Pertama memang harus kita kunci di gigi 2. Iya, dikunci aja ya. Terus kita perhatikan benar-benar nih kondisi tanjakannya tersebut memang mampu nggak dilahap oleh mobil tersebut. Tapi kalau misalnya kita rasa kayak nggak mampu nih, mendingan kita derek aja Pak. Nih saya kunci di gigi 2 aja sementara karena saya ngejar waktu lampu hijau Pak depan. Ini udah hijau kawan-kawan biar kita bisa melewati. Kalau kita tadi menggunakan mode drive dan bisa gigi itu cuma slip doang, dia pindah ke gigi 3 tapi dia tidak mampu jalan seperti itu Pak. Tapi tadi Mas Ade bilang kalau kondisi seperti ini nih di jalan dan jarak antara kota tujuan yang mungkin di situ adalah tempat kita tinggal dan di sini banyak bengkel spesialis gitu ya. Ya, betul. Nah, umpamanya masih ada 100 km. Ya. Kita lebih baik mengunci di 2 atau dibiarkan aja di D, Mas? Kalau saya pribadi membiarkan di D. Oh, dibiarkan di D. Berarti kita cuma bisa lari 30 dong? Lari 30 aja, Pak. Karena kalau kita misalnya gini, Pak ya. Opsinya adalah gantinya mau kampas set, maka gunakan gigi 2. Kalau ini kan mobil ini kan rencana mau saya ganti kampas set, Pak. Jadi saya habisin aja di gigi 2 sekalian. Tapi ada tapinya. Ya kalau kampasnya selamat. Kalau misalnya kampasnya memang udah habis, kemudian yang kena displate-nya, wah itu mengakibatkan pembengkakan biaya berlebih. Displate itu juga bisa rusak ya, Mas? Ya, displate itu adalah ini Pak yang menjepit kampas. Iya, yang putih itu ya, yang betul. Tadi apa namanya? Nah, kalau kampasnya itu udah aus, kampas itu kan tengahnya kan metal, plat kan. Ya, ketika plat ketemu plat nanti lama-kelamaan bukan hanya kampas saja yang habis, tapi juga
display-nya itu juga akan mengalami habis. Kalau display itu habis, Ya. gejalanya apa Mas? Bedanya apa? Sama aja Pak. Oh sama. Yang kita rasakan sama, hanya saja ketika nanti kita kita ganti, kan gini Pak, setiap kali kita melakukan pembongkaran overhaul matic itu kan kita kan ngukur gap, Ya. celah, Iya betul. jarak antara kampas dengan display. Ya. Itu dia kan ada speknya ya. Ketika nanti displaynya dia sudah aus, sekalipun diganti dengan kampas yang baru, itu akan menimbulkan celah yang besar. Efek dari celah yang besar, slip juga. Karena piston udah neken nih, tapi kan piston kan ada jangkauannya, penekanannya. Ketika dia sudah di luar jangkauan penekanan piston, sementara display dan juga kampas itu tadi dia tidak tertekan maksimal, yang terjadi slip. Kayak sama gitu. Berarti ya. Ya. Cuma biayanya bertambah Mas. Pasti. Lebih mahal mana? Itu kalau display itu semuanya diganti bersamaan atau dipilih? Bisa dipilih. Oh bisa tergantung dipilih. yang aus. Jadi itu juga bisa dibeli terpisah berarti? Bisa Nggak dipilih harus semua? Nggak harus semua. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman, ya tentu ada pertimbangan Pak. Ya. Kalau misalnya kita ganti dengan part original, kalau saya sih silkit pakem wajib ori. Wajib ori kawan. Wajib ori kalau silkit, karena apa? Saya punya pengalaman pasang yang non ori, dia sealnya itu lebih lentur Pak. Ketika dia lebih lentur, dimasukkan ke dalam rumahnya casingnya matic, itu menjadi ngelipet. Kalau kita nggak hati-hati memasangnya. Tapi kalau kita hati-hati memasangnya, insya Allah sih bisa. Tapi kebanyakan kan kalau misal dia sudah ngelipet Pak, itu akan riskan sekali kebocoran kompresi piston, sehingga pistonnya nggak gerak. Piston nggak gerak berarti nggak bisa pindah lagi berarti ya? Nggak bisa pindah. Sama seperti kalau kondisi kita pagi hari ya toh, kalau matic udah bermasalah, dimasukkan D, nah mobilnya sekalipun digas nggak akan jalan. Nah kayak gitu Pak. Baik, Sobat Hapedia, sudah lumayan lama kita rekam video kali ini karena tadi kita melakukan beberapa kali tes. Mudah-mudahan Sobat Hapedia makin paham tentang permetikan. Permetikan. Dan nggak perlu takut pakai matic teman-teman. nggak Bahwasanya perlu takut kan di tengah-tengah masyarakat ini kan, wah kalau matic itu nanti kalau dandan mahal, ya memang mahal. Tapi kalau pemakaian kita menggunakan metode yang benar, dan kita paham betul bagaimana kita mengoperasionalkan matic, tentunya hal tersebut menjadi bisa ditekan lah seperti itu. Intinya sih kalau matic perawatannya lebih mudah ya. Pertama nyaman kita dapat. Yang kedua ganti oli matic saja sebenarnya itu menjadi solusi supaya matic menjadi umur panjang. Baik, terima kasih Mas Arni. Terima kasih kembali Pak Taufik. Semoga video dari kami bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Juga kalau teman-teman memiliki pengalaman yang lebih baik dari kami, bisa share ke kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.